Shalom warga kerajaan, tema tentang bold before the king and bold before the king. Ya, for the king and before the king tidak berakhir pada akhir bulan ini ya. Kita melihat kehidupan dari seorang yang bold as lion, yaitu Rasul Paulus. Dulu namanya Saul, menjadi Paul. Paul artinya kecil, mungkin memang bentuk tubuhnya kecil. Size doesn't matter, but faith matters. Dalam Filipi 1:12, latar belakang dia ada di penjara, saudaraku. Penjara di Roma, dan dia mengirim surat kepada jemaat di Filipi yang Tuhan pakai dia untuk mendirikannya. Dalam ayat 12, aku menghendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, penganiayaan ini dan hukuman mati yang dijatuhkan atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana, perhatikan, dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. He's not the prisoner of Rome, he's the prisoner of Christ. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Karena pempenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Apa yang terjadi pada saudara Muhammad KC, Saifuddin Ibrahim, saudaraku, itu seharusnya membuat kita lebih berani mengabarkan Injil. Ya, sebab apa? To die is gain. Di dalam Filipi 1:21. Dan kalau kita menderita sengsara karena nama Kristus, pertama dapat pahala luar biasa, kedua we will reign with Christ ya. Akan ada promosi yang luar biasa. Kita tahu bagaimana justru ketika dia dipenjara di Rom, bahkan istri daripada Kaisar Nero yang sadis dan ya memang maniak itu diselamatkan. Dan juga saudaraku, para tentara yang pasti pasukan khusus itu bertobat. Saya pernah pergi ke Rome dan saya minta kepada guide, dalam hal ini Dr. Samuel Doktorian. Saya mau ketemu penjaranya Paulus yang jadi kapel, yang jadi gereja. Dan di sana ada sebuah tonggak yang dulunya ada rantai untuk memenjarakan Rasul Paulus tangan dan kakinya. Tapi di situ ada sebuah plakat. 2 orang tentara, kalau lihat topinya itu perwira, saudaraku, bukan topi biasa ya, ketopongnya itu yang ada bulunya itu, sedang berlutut dan karena tidak ada air ya dibaptis ya, karena itu tahulah saudara ya. Dan mereka mengaku percaya, bahkan saudara anggota keluarga Kaisar bertobat. Apa yang aniaya kita alami adalah untuk kemajuan Injil dan membuat berani orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup saya berapa kali berulang-ulang ancaman demi ancaman, fitnah demi fitnah datang kepada alamat saya. Tetapi I praise the Lord, ketika orang melihat kita tidak takut, kita tidak gentar, tapi diberi keberanian untuk menghadapi, maka orang-orang lain terinspirasi untuk juga berani memberitakan nama Kristus tanpa tedeng aling-aling. Paresia, boldness to speak, ya, tanpa reservation, tanpa takut menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana orang nanti tersinggung? Beritakan nama Kristus, baik atau tidak baik waktunya. Dunia ini sangat benci kepada Allah kita dan kepada Mesias kita, pada Tuhan kita. Tetapi kalau kita tidak memberitakan, kata Rasul Paulus, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil Kerajaan. Haleluya. Karena itu semua saudara, akhir bulan ini jangan kerajinanmu kendor, tetap berapi-api, layani Tuhan and bold as lion. Paresia, bicara dengan terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa perumpamaan, tanpa sindiran, beritakan dengan berani. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tes. Shalom, selamat pagi. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Baik, kita percaya bahwa kalau kita boleh ada pagi hari ini, bahwa itu adalah kasih dan anugerah Tuhan. Kita bisa kuat, kita bisa sehat, dan kita mengalami yang namanya sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami percaya kami adalah warga kerajaan surga
Dan kami dipimpin oleh pemerintahan kerajaan sorga, di mana Raja kami adalah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami adalah warga kerajaan, kami menghidupi budaya kerajaan sorga, sehingga kami memiliki budaya saling mengasihi tanpa syarat. Kami mau berkorban dan melayani satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kami datang ingin menyembah-Mu, karena kami adalah orang-orang yang dipilih, adalah anak-anak Allah. Dan kami percaya pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan kami percaya Engkaulah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang senantiasa beserta kita. Oleh karena itu kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah ini. Yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita bagian menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pagi ini. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Mari yang menikmati kebaikan Tuhan katakan pujian ini. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab
penuhi tempat ini. Oh Tuhan, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu di tempat ini Tuhan, kerajaanmu datanglah
pujian yang kami bisa berikan kepadamu pagi ini Tuhan. Begitu besar cintamu kepada kami pagi ini. Kasih-Mu tak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Karenanya kami memuji-Mu pagi ini Tuhan. Hanya Engkaulah pusat kehidupan kami. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami tinggikan Engkau, Kau yang layak, Kau yang layak, segalanya bagiku. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Sing praise, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Shekeria. Homata karabashikia rabakarabashe. Ajaib, ajaib, ajaib kau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Allah yang menyertai langkah-langkah hidup orang benar. Dan penyertaan-Mu itu sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kedahsyatan-Mu ada di tempat ini. Kehadiran-Mu nyata bagi kami. Kau sedang berbicara kepada kami secara pribadi. Mari Roh Kudus, celikan mata rohani kami. Bukakan telinga rohani kami. Hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berbicaralah, sampaikanlah firman-Mu ya Roh Kudus. Dan biar kebenaran itu mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya pengurapan-Mu ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Senang sekali bisa kembali lagi bersama Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang berani. Ya, haleluya. Ya, kami baru kembali dalam perjalanan Rekindle the Fire. Ya, luar biasa. Videonya sudah siap? Belum? Video, ya. Jadi kami bersyukur bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang bukan untuk menyatakan bahwa kami rock, ya. Tapi dalam tiap-tiap daerah yang menjadi penyelenggara di situ ada beberapa yang bukan rock, bahkan gereja-gereja yang mereka berkumpul bersama-sama dan kemudian menyelenggarakan event Rekindle the Fire ini. Jadi seperti di Palopo diselenggarakan di gereja YHS, ya. Jadi GBI yang ada kemudian dengan YHS bergandeng tangan untuk menyelenggarakan acara ini. Di Pendolo itu diselenggarakan oleh GPDI, ya, tapi juga dihadiri oleh GBI yang ada di sana. Di Tentena diselenggarakan oleh GPDI, di Poso diselenggarakan oleh GPDI dan GBI bersama-sama bergandeng tangan. Di Palu diselenggarakan oleh jaringan doa sekota, ya, di situ juga terlibat gereja rock, ya, yang ada di Palu. Di Gorontalo yang menyelenggarakan kegiatan ini adalah Asosiasi Pendeta Indonesia, API, ya, dan rock terlibat di dalamnya. Nah, di Kota Mobagu kerjasama dengan Perwil yang ada di Kota Mobagu, GBI. Yang dahsyatnya berakhir di Manado itu diselenggarakan di gereja Betani, ya, dan terjadi celebration bersama-sama GBI dengan GBI juga. Pak Arifin mengatakan bahwa gereja Betani Indonesia dan gereja Betel Indonesia adalah gereja Basodara Indonesia. Haleluya, ya. Nah, itu luar biasanya bahwa pergerakan ini Rekindle the Fire ini bisa menjadi berkat bagi kota-kota. Kemarin malam ada seorang PIC yang ada di Poso, dia telepon saya, dia berkata begini, Pak, saya jadinya kembali tergelitik untuk belajar kembali tentang kerajaan Allah. Saya khotbah dan kemudian saya harus memperdalam soal ini. Dan saya harus menggerakkan jemaat-jemaat, bahkan dia sudah mulai menggerakkan ada satu desa untuk menanam jagung di sana. Ya, dia sudah mulai melakukan aktivis supaya kota mereka, daerah itu diberkati. Jadi dia sudah mempengaruhi ada beberapa gereja kemudian untuk menanam jagung, dan mereka setelah itu sekarang mereka sedang menanam jagung, ya. Dan kita melihat bahwa nanti akan ada perubahan-perubahan besar bagaimana terjadi kalau kerajaan Allah itu dinyatakan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang ada. Oke, silakan kalau videonya.
Wironanang, GBI Home Palopo. Lalu kemudian ini di Mangkutana, KKR yang dilayani oleh Ibu Ina dan tim. Mereka berjalan sendiri untuk KKR. Tim ibu-ibu perbatasan. Lihat yang lahir, Raja Bala Sorga. Kami tiba sekarang di Hotel Mulia Resort Pendolo. Kami akan menginap di sini malam hari ini. Dan kemudian besok kita akan mengadakan seminar Kingdom of Fire, Kingdom Seminar. Besok diadakan di salah satu gereja Raja Oda sini. Jadi jalan kaki saja dari penginapan ke gereja GPDI Pasir Putih. Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Ntar malam akan ada KKR pendirian kubu-kubu doa dan menara doa. Dan kami setelah dari Dolo ini kita lagi akan menuju ke Tentena untuk melanjutkan misi Rekindle Fire in Sulawesi. Tuhan Yesus memberkati. Jadi bapak-bapaknya seminar pagi, ibu-ibunya KKR-nya malam. Ya. Mari semua berhimpun nyanyikan kebaikannya, bersyukur untuk semua yang telah diselesaikannya. Di GPDI Gloria, Tentena. Ini salah satu petinggi di jemaat GKST. Ini dilaksanakan di GBI Kanaan, Poso. Nah, di Palu Pak Hans join ini di sini. Pak Arifin, Ibu Ita, Ko Harli juga join di sini di Palu. Jadi jarak dari Palu ke Gorontalo itu kami tempuh 14 jam. Wah, tiba subuh. Ini waktu tiba kami berdoa dulu. Saat pertama Mereka sangat siap akan membuat plakat untuk acara ini. Buku acara kami sampai terheran-heran ya. Ini luar biasa. Di Gorontalo. Bapak Roy Gunawan. Kami baru saja menyelesaikan pertemuan seminar Kingdom Breakthrough di Gorontalo. Jadi ini sudah merupakan titik yang ke-6. Besok pagi-pagi kita akan berangkat menuju ke Kota Mobagu. Jadi Pak Arifin dan lain hidup di minggu di Gorontalo. Luar biasa seminar hari ini. Power. Kita sekarang sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke Kota Mobagu. Jadi kita ada seminar di Kota Mobagu dari jam 5 sampai jam 9 malam. Kemudian kita akan lanjutkan ke Jadi Pak Arifin, Ibu Ina, Ceita, Ko Harli tinggal di Gorontalo untuk melayani ibadah pagi di sana. Kami tim berjalan lewat darat ke Kota Mobagu. Nanti kami akan ketemu dari Gorontalo, mereka berangkat langsung ke Manado. Ini perjalanan sungguh luar biasa, pemandangan sungguh indah. Di sini ada hiu paus di sini. Ya. yang sangat rindu terpesona anugerahmu. Kami sudah tiba di Kota Mobagu dari Gorontalo. Di sini sekitar sore acaranya berlangsung. Kita kembali. Pertanyaan yang terjawab.
Mereka sampai bikin kostum ya, Regular the Fire. Mereka bikin warga kerajaan Allah. notebook. Sesuatu daripada kemauan Ini sang gembala raja kita rock kota adalah kita Mobagu. mengerti status dan posisi kita ketika dia ciptakan kita untuk ada di muka bumi. Dan puji Tuhan, dengan keberadaan event seminar The Rekindle the Fire, saya sangat mengharapkan dengan satu ekspektasi yang tinggi bahwa terjadi satu perubahan pola pikir, sebab pertobatan itu dimulai daripada perubahan pola pikir. Sebagaimana kita berpikir, demikianlah kita. Oleh sebab itu, dengan satu pergerakan yang dahsyat daripada tim Rekindle the Fire membawa satu perubahan yang luar biasa, dan saya percaya ini membawa atmosfer yang sangat dahsyat untuk kota kami, kota tercinta, kota Mobagu, sehingga banyak pemerhati bahkan bukan cuma bicara tentang percaya kepada sang raja, tetapi mereka menjadi pelaku atau pelaksana apa yang menjadi mandat daripada sang raja, sehingga itu boleh ditularkan, sehingga banyak yang ada di kota kami boleh mengalami perubahan pola pikir sebagaimana daripada sang raja mau. Shalom. Demikian satu pengharapan kami yang ada di kota Mobagu, khususnya mewakili hamba-hamba Tuhan dan gembala, khususnya mewakili jemaat yang ada. Di dalam nama Yesus, memberikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk tim yang ada di bawah kepemimpinan Dedi Jo yang sangat luar biasa, ya, juga Kohense, Bokstan dengan tim yang ada untuk membawa satu terobosan yang dahsyat. Terima kasih. Salam kerajaan Allah. God bless you. Seminar 2 hari dilakukan di kota Mobagu, di Manado, dan KKR 2 malam ya, di Manado. Ya, luar biasa. Oke. Ya, terima kasih untuk bantuan support Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang luar biasa untuk doa, dana dan semuanya. Kita bisa melakukan pekerjaan yang besar. Ini baru tahap pertama. Tahap kedua kita akan melakukan perjalanan kembali untuk ke Sulawesi Barat dan seterusnya sampai Pulau Sulawesi ini bisa dijangkau, ya. Dan hal ini dibutuhkan untuk apa? Keberanian untuk melakukan. Amin. Ini ada keberanian untuk melakukan. Nah, jadi dalam hidup ini kita harus mempunyai keberanian, baik keberanian untuk hidup dan atau untuk melangkah maju atau untuk berjuang dan seterusnya. Keberanian ini memang kalau di luar Tuhan ini akan disalahgunakan, ya. Ke depan di bulan September nanti kita akan ada event berikutnya lagi yang luar biasa, event rock man dan rock woman, ya. Kita akan bersama-sama ada camp ya rock man dan rock woman. Catat baik-baik tanggalnya, tanggal 9 sampai tanggal 11 September di Misiliana, Toraja. Sebentar akan ada pengumuman lanjutnya kepada siapa, pendaftaran dan semuanya. Nah, ini mari kita bersama-sama ya, rockman, rockwoman, para pria dan wanita, ya tidak peduli sudah menikah atau belum menikah, ya harus ikut bersama-sama karena kita akan lebih diperlengkapi sebagai pria dan wanita kerajaan Allah yang luar biasa. Nah, jadi hal-hal seperti ini dibutuhkan keberanian untuk melakukannya. Sebab kalau tidak, maka dunia akan melakukannya. Kalau gereja tidak menggapai kesempatan ini, maka dunia yang akan melakukannya. Dan
sudah tahu kalau dunia yang melakukannya, kita akan terhilang dari potensi, kemampuan, dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita untuk menyatakan kerajaan Allah. Kalau keberanian ini dilakukan di luar Tuhan, maka akan melahirkan hal-hal yang negatif. Keberanian itu bisa menguasai emosi kita, sehingga yang terjadi adalah pertengkaran, saling berkelahi, berani memukul orang, berani dan yang lain, bahkan berani memukul istri juga berani memukul suami. Ya, kalau keberanian ini di luar Tuhan. Oleh karena itu saudara yang memiliki, dan saya percaya bahwa kita semua telah diberikan the born spirit oleh God. Jadi kita harus berani untuk melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin kerjakan. Ya, jangan hanya sampai pada taraf saya mau, tapi mari bersama-sama kita melakukannya. Ada bagian-bagian yang bisa kita lakukan. Tidak semua harus berada di depan, tapi ada bagian-bagian yang saling menopang. Bagaikan tubuh Kristus ini, tidak semua menjadi tangan, tidak semua menjadi kaki. Semua punya bagian-bagian dalam anggota. Kita bisa mau untuk bisa tampil lebih, tetapi ada bagian-bagian yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita kerjakan bersama-sama, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan apa? Keserupaan dengan Dia. Dan dalam keserupaan itu kita memerintah. Kita dalam pemerintahan ini bukan menguasai, tapi kita melayani satu dengan yang lain. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia juga, bahwa Tuhan telah memperlengkapi manusia terlebih dahulu, baru memberikan tugas dan tanggung jawab. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, dan Tuhan memberkati mereka. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan beranak cuculah. Tapi dikatakan bahwa sebelum Tuhan memberikan tugas, Tuhan telah memberkati. Memberkati dengan apa? Kemampuan Allah diberikan, diinstal dalam kehidupan manusia. Talenta, karunia, hikmat, Tuhan berikan. Dan ini merupakan modal dasar, modal awal untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Yang pertama, kita harus berbuah. Berbuah berarti kita harus berusaha. Kita harus mengerjakan sesuatu. Dan kemudian buah itu harus makin bermultiplikasi, bertambah banyak, berkembang dengan luar biasa. Dan kemudian buah itu harus memenuhi bumi ini. Buah itu bukan hanya sekedar memenuhi, tapi menguasai bumi ini. Ya, kita harus satu produk yang kita keluarkan, yang kemudian produk ini akan bertambah banyak, memenuhi, dan kemudian menguasai. Ini kehendak Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan memberkati kita terlebih dahulu, baru memberikan tugas dan tanggung jawab. Saya membaca sebuah quotes, saya mendengar sebuah quotes yang saya lupa dari siapa. Ketika saya buka salah satu status di WA, quotes ini muncul, dan quotes ini begitu lucu. Dikatakan begini, ada 3 ciri orang bodoh yang paling menyebalkan. Maafkan saya, tapi ini dikatakan begini, 3 ciri orang bodoh yang paling menyebalkan. Yang pertama, orang bodoh yang selalu merasa paling benar. Orang bodoh yang selalu yakin bahwa dirinya paling benar sedunia. Ya, dan orang lain selalu salah. Yang kedua dikatakan begini, orang bodoh yang sombongnya luar biasa. Sudah tahu bodoh, tapi tetap menyombongkan diri. Ya. Yang ketiga dikatakan begini, orang bodoh yang selalu menyepelekan orang lain. Sudah tahu dirinya bodoh, tapi tetap mau membuat orang lain tidak ada artinya, menyepelekan orang lain. Nah, lalu dikatakan begini, makanya selalu ada orang-orang bodoh di sekitar kita yang menyadari dirinya punya potensi tetapi tidak mau belajar. Dirinya punya potensi tetapi tidak mau berusaha dan tidak mau berjuang. Dalam quotes itu. Dan saya percaya bahwa kita di sini adalah orang-orang yang berani. Amin.
Dan quotes ini tidak berlaku di sini. Tapi kalau ada, mari kita bertobat bersama-sama. Nah, Allah memberikan kita kuasa dan otoritas untuk mengerjakan tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan kita. Allah memberikan keberanian demi keberanian dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saya dan saudara telah diinstall oleh Roh Allah keberanian untuk melakukan kehendak-Nya. Ada banyak kisah di dalam Alkitab. Kalau saya sebutkan satu persatu kita tidak akan cukup waktu. Ada banyak kisah di mana orang-orang berani itu muncul di saat yang memang saat-saat yang sangat genting. Tapi mereka berani untuk menghadapi keadaan yang ada. Dua contoh saja, Yusuf berada di penjara, seharusnya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Tuhan memberikan dia hikmat dan keberanian. Sehingga dia menjadi pengelola di mana dia berada. Di rumahnya Potifar maupun di dalam penjara. Bahkan untuk mengelola seluruh Mesir. Bahkan dikatakan bukan hanya seluruh Mesir. Melalui tangannya dia bisa menjadi penyuplai gandum untuk bangsa-bangsa yang sedang kekeringan. Bagi saya untuk mengambil chance ini mungkin agak berat. Tetapi Yusuf berada di tengah situasi yang tidak memungkinkan, tetapi dia berani untuk mengambil kesempatan ini. Yang kedua, Daniel. Daniel merupakan orang buangan, orang yang ditawan, yang dibuang. Anak muda yang dibuang. Lalu dia melewati 3 pemerintahan, dia menjadi besar dan dewasa, dia berada di daerah pembuangan. Dan pada pemerintahan Darius, keluar sebuah statement yang berkata, tidak ada permintaan, tidak ada doa yang dipanjatkan hanya kepada kaisar, kepada raja. Lalu apa yang Daniel lakukan? Dia tetap mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan 3 kali sehari. Dan yang terjadi, dia dibuang di gua singa. Tapi dia tetap berani untuk menghadapi tantangan itu. Dan bahkan dikatakan, pagi harinya Raja Darius datang ke penjara, ke gua singa itu dan berkata, Daniel, Daniel, demi Tuhan yang hidup, masih hidupkah engkau? Ya Allah, ya Tuanku Raja, saya masih hidup. Apa yang terjadi? Daniel kemudian lebih dimuliakan lagi. Nah, ada contoh-contoh lagi yang lain. Bahwa Tuhan itu sudah memberikan kepada kita keberanian untuk bertindak masuk dalam rencananya. Amin. Ada contoh-contoh yang lain. Oleh karena itu, mari jangan takut terhadap apapun juga. Karena di dalam Kristus tidak ada lagi ketakutan. Iblis berusaha untuk masuk menyerang kita dengan ketakutan demi ketakutan. Dan kemudian menjebak kita di dalam lubang ketakutan. Sehingga kita tidak bisa keluar dari situ. Tetapi di dalam Kristus tidak ada lagi ketakutan. Di dalam Kristus kita telah diberikan roh keberanian untuk melangkah bersama Kristus. Di dalam Kristus. Karena itu kita tidak takut lagi. Roma 8 ayat 15 berkata. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kita tidak lagi dijadikan budak oleh dosa. Ketika kita percaya Yesus, kita dimerdekakan daripada perbudakan dosa. Kita hidup dalam kebebasan, tapi kebebasan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sekali lagi, di dalam Kristus kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Posisi kita, identitas kita adalah anak Allah. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, kita berada dalam kerajaan Allah, kita adalah perwakilan Allah di muka bumi ini. Kita adalah raja-raja dan imam-imam, kata firman Tuhan. Kita bukan hanya sekedar imam, tetapi kita adalah raja, kata firman Tuhan. Dan coba kita baca bersama-sama. Wahyu
Wahyu pasal yang kelima, pasal yang pertama. Ya, ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, kita telah ditebus oleh darah Kristus. Kristus penebus kita, Dia juru selamat kita, tetapi Dia bukan hanya sekedar juru selamat, Dia adalah raja, ya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di sini dalam terjemahan di bahasa Indonesia dikatakan menjadi suatu kerajaan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan menjadi raja-raja dan menjadi imam-imam bagi Allah. Bahwa saya dan saudara adalah raja dan imam bagi Allah. Karena itu kita dipercayakan menjadi perwakilan Allah di muka bumi ini untuk mengolah bumi ini. Ya, kita punya kuasa dan otoritas. Kita punya kuasa dan otoritas yang telah diberikan oleh Raja, oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Berkuasa atas bumi ini, mengelola bumi ini. Jadi, jangan takut lagi. Mari kita bergerak dengan penuh keberanian. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bergerak dalam bidang apa? Nah, yang pertama, janganlah takut untuk mengeluarkan segala potensi kehidupan kita. Jangan takut untuk mengeluarkan potensi-potensi hidup. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati manusia dan kemudian memberikan tugas kepada manusia untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Nah, menghasilkan buah ini berarti ada suatu usaha yang dilakukan. Apa yang ada pada kita, yang kemudian kita kembangkan untuk menghasilkan sesuatu. Saudara punya apa? Saya tidak punya apa-apa. Siapa bilang? Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan telah menginstall kemampuannya. Tuhan telah menginstall talenta, apalagi karunia, bahkan penyertaan hikmat Tuhan ada. Itu modal awal. Apa yang ada padamu? Kemampuan apa yang Tuhan berikan? Saya hanya bisa bikin kue. Tidak apa-apa. Siapa di sini suka bikin kue? Tidak ada yang katakan. Ibu Mary. Ibu Mary suka bikin kue. Kue apa Ibu Mary? Hah? Banyak. Banyak. Coba pilih satu yang paling enak. Hah? Puding. Puding. Puding Bu Mary. Ini kemampuan yang Tuhan berikan. Ketika kita berusaha untuk mengeluarkan kemampuan kita, menghasilkan puding, itu buah. Setuju? Itu buah. Puding Bu Mary. Lalu kemudian Pak Ardon mencicipi, Ko James mencicipi, Teten mencicipi. Enak. Puding Bu Mary, karena gratis, enak. Tapi memang enak. Lalu kemudian memberitahukan kepada orang lain, kalau kamu mau makan puding, pesan puding Bu Mary. Lama-lama puding Bu Mary menjadi terkenal, menjadi banyak dipesan orang. Betul kan? Ini namanya multiplikasi, bertambah banyak. Tidak cukup dari cuman itu. Bu Mary harus mengembangkan tata kelola manajerial yang baik. Ini maksud tata kelola kerajaan Allah. Manajerial yang baik. Sehingga puding Bu Mary
akhirnya menjadi terkenal dan memenuhi kota Makassar. Sehingga kalau orang datang dari luar selalu tahunya puding Bu Mary. Kalau orang juga mau bikin acara selalu tahunya puding Bu Mary. Dan kemudian tidak ada yang lain, berarti puding Bu Mary telah menguasai kota Makassar. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Coba bayangkan, satu puding Bu Mary bisa meraup berapa tenaga kerja yang ada untuk melakukan membuat puding Bu Mary. Kalau sudah menguasai kota Makassar. Banyak kan? Banyak kan? Nah, tujuan keselamatan itu juga mensejahterakan kota. Coba kalau ada 5 orang jemaat di tempat ini yang mempunyai usaha yang kemudian menguasai menaklukkan kota Makassar, maka saya percaya kita sudah menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini lewat apa yang Tuhan percayakan. Amin. Jadi bukan hanya melulu materi, kekayaan yang kita kejar, tapi kita ingat bahwa Tuhan telah terlebih dahulu memperlengkapi kita. Tuhan telah lebih dahulu memberkati kita untuk mengerjakan kehendaknya di muka bumi ini. Makanya tujuan kita bukanlah sorga. Ya, sorga itu hanya sebentaran tempat singgah saja. Tujuan kita langit dan bumi baru. Tapi selama kita ada di muka bumi ini, mari kita mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Kita harus melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan mau. Bukan hanya soal kue tadi, mungkin ada bagian yang lain. Ada bidang-bidang yang lain. Mari bersama-sama kembangkan semua potensi, kemampuan kehidupan kita. Nah, yang kedua, bahwa Tuhan juga memberikan keberanian kepada kita untuk apa? Mempersembahkan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki? Ketika kita percaya Yesus, maka hidup kita persembahkan kepada Yesus. Ketika kita percaya Yesus berarti seluruh kehidupan kita harus persembahkan kepada Yesus. Hidup kita harusnya sudah menjadi milik Yesus. Yesus berdaulat atas kehidupan kita. Ketika kita percaya Yesus, Matius 6 ayat 33 seharusnya terjadi. Matius 6 ayat 33, tapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah harus menjadi prioritas kehidupan kita. Kerajaan Allah harus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan kehendak Sang Raja. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, baiklah kita mengusahakan agar Allah memerintah terlebih dahulu dalam hidup kita. Dan lakukanlah kehendaknya. Baiklah hidup kita diperintah dulu oleh Allah. Bahwa kerajaan Allah itu harus termanifestasi dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah itu harus memerintah kehidupan kita. Kerajaan Allah itu harus menggerakkan kehidupan kita. Dan untuk apa? Melakukan kehendaknya. Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti begini, kehidupan kita ini milik Tuhan. Setuju? Karena hidup ini sudah menjadi milik Kristus. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita terima, itu adalah milik Kristus.
Seharusnya keberanian untuk mempersembahkan apa yang ada dalam kehidupan kita itu sudah harus diwujud nyatakan. Kita tidak hanya meminta Tuhan berkati saya, tapi dengan konsep bahwa Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu, harusnya tanpa kita meminta berkat itu sudah mengikuti kita. Tapi pengajaran yang salah adalah bahwa kita harus mengejar, kita harus berusaha untuk mengejar materi terlebih dahulu. Lalu kemudian ketika kita mendapatkan materi itu, baru kita pilah-pilah. Oh ini untuk Tuhan, oh ini untuk ini, oh ini untuk saya. Tapi tidak demikian. Bahwa kalau kita hidup kita adalah milik Kristus. Semua yang kita punya adalah milik Kristus. Amin. Amin. Saudara, nafas kita bukan milik kita. Setuju? Setuju? Tuhan mau ambil bisa. Karena nafas ini hanya titipan. Suatu saat dia akan ambil kembali. Tapi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan di bumi ini. Dalam hidup kita, Tuhan telah memberkati kehidupan kita luar biasa. Tapi ingat, ada hak, ada kewajiban. Iya kan? Ada hak, ada kewajiban. Hak kita untuk menerima pemeliharaan. Hak kita untuk disertai, betul kan? Hak kita untuk ditolong. Tapi apa kewajiban kita kepada Allah? Persembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Berarti apa yang ada pada saudara itu milik Allah. Paham maksud saya? Apa yang ada pada kita itu milik Allah, bukan milik kita. Jadi kalau Tuhan mau, anakku, Tuhan menggerakkan hati kita, anakku, tabur, anakku, beri, anakku, kasih. Siapa yang menjadi pemilik? Siapa yang menjadi pemilik? Ini harus kita sadari. Karena semuanya bukan milik kita. Tapi seringkali kita berkata, Tuhan, kayak Ananias dan Safira. Ini suatu pelajaran bagi gereja Tuhan di awal-awal. Sudah betul begitu harganya? Iya, betul. Tiba-tiba, saya tidak kasih takut saudara. Tetapi marilah kita bertindak benar di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita bertindak benar di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata begini, banyak pengajaran tentang perpuluhan misalnya. Perpuluhan, itu tidak benar. Itu tidak, tapi saudara, seringkali kita tidak sadar bahwa begini, apa yang ada di dalam Alkitab, itu harus kita kerjakan. Ya, kenapa sampai Tuhan memberikan peringatan kepada dalam kitab Maleakhi? Dari awal, dari kejadian, Tuhan sudah berbicara tentang memberi. Tuhan sudah berbicara tentang kembalikan. Sampai, kan dalam perjanjian baru tidak ada, Pak Pendeta. Iya, karena dari lifestyle kehidupan mereka sudah mengerjakan akan hal ini. Siapa yang membedakan perjanjian baru dalam Alkitab kita? Perjanjian lama, perjanjian baru. Siapa yang membedakan itu? Tuhan? Tidak. Yang membedakan ahli-ahli teologi. Yang membagi ini. Iya kan? Dia bagi. Tetapi tidak ada yang namanya bahwa kita hanya mementingkan perjanjian lama, melupakan perjanjian baru. Suka perjanjian baru, tidak suka perjanjian lama. Karena Alkitab kita, perjanjian lama dan perjanjian baru itu merupakan satu rangkaian. Tidak akan ada perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Perjanjian baru merupakan rangkaian dari perjanjian lama. Yesus pun banyak berbicara tentang perjanjian lama. Iya kan? Yesus pun juga mengajar pemberian dari perjanjian lama.
Nah, seringkali Maliaki itu bukan. Nah, ini yang salah dalam konsep kita. Coba kita baca. Saya akan mengajar sedikit tentang Maliaki 1. Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke 1 sampai 10. Coba kita baca ya. Maliaki. Terserah saudara mau percaya saya atau percaya firman, terserah. Yang penting saya sudah menyampaikan dulu ya. Nah, Maliaki coba kita bahas satu-satu waktu kita masih ada sedikit. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki. Siapa malaikat perjanjian ini? Ini berbicara tentang Yesus. Yang kamu kehendaki sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan pada hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan, mentahirkan. Ia mentahirkan orang Lewi. Siapa orang Lewi ini? Orang yang suku yang dikhususkan untuk melayani di kemah suci. Iya kan? Mereka adalah imam. Tapi dalam perjanjian baru tadi kita baca bahwa Tuhan tidak lagi mengkhususkan satu suku, tapi Tuhan mengkhususkan apa? Seluruh orang yang percaya kepadanya menjadi raja-raja dan imam-imam. Amin. Nah, kenapa sampai orang Lewi? Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Mempersembahkan apa? Korban yang benar. Kenapa sampai Lewi dikatakan? Karena kalau kita baca Maliaki pasal 1, coba kita kembali. Ternyata Maliaki ini berbicara tentang bagaimana kita bisa mempersembahkan korban persembahan yang benar di hadapan Allah. Dari ayat yang ke-6 situ, pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ayat 7, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Aha. Jadi ini merupakan suatu bagaimana kita mempersembahkan kepada Tuhan. Apakah kita membawa pada Tuhan hanya sisa-sisa? Pasal kita berkata, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Coba kembali lagi, Maliaki 3. Ya. Maka ayat 4, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Ketika imam-imam ditahirkan, disucikan, mereka kembali mempersembahkan korban yang berkenan. Nah, ayat yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Nah, di sini dikatakan sejak kapan? Zaman nenek moyangmu. Berarti Tuhan tidak hanya berbicara pada waktu ini. Tuhan tahu kesalahan-kesalahan yang terjadi. Oleh karena itu di seluruh orang Lewi, para imam-imam diminta untuk bertobat kembali, untuk mempersembahkan yang benar kepada Tuhan. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Lalu kembalilah kepadaku, bertobatlah, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali?
Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Dengan apa? Dengan membawa persembahan yang tidak berkenan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Siapa yang bicara ini? Heinze? Siapa yang bicara ini? Tuhan yang bicara ini. Tuhan yang bicara ini. Coba cek kehidupan kita. Bagaimana usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Coba kita perhatikan. Karena kalau kita tidak membawa yang benar, maka ini yang akan terjadi. Ini bukan takut jemaat Tuhan, tapi kami mau supaya jemaat itu mengalami anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kelimpahan Tuhan. Tidak ada para pemimpin yang ingin supaya jemaatnya miskin. Tidak ada. Dan Tuhan juga tidak ingin kita terjebak dalam kemiskinan. Apalagi kemiskinan jasmani dan kemiskinan rohani. Oleh karena itu pengajaran harus disampaikan. Supaya hal ini bisa mencelikan mata setiap orang untuk tahu mana kebenaran itu yang sesungguhnya. Mana kebenaran itu yang sesungguhnya. Mungkin ini cukup keras bagi kita. Karena memang selama ini di Rock kita tidak pernah membicarakan persembahan, apalagi perpuluhan. Tapi apakah itu bukan firman Tuhan yang harus diajarkan? Ini firman Tuhan yang harus diajarkan. Terserah saudara mau kembalikan kemana. Tapi kalau saudara percaya ini adalah rumah kita bersama, maka ini firman Tuhan katakan. Kamu telah kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Rumah persediaan. Di manakah rumah persediaan itu? Rumah Tuhan. Supaya persediaan makanan di rumahku. Apakah Tuhan kekurangan makanan? Tidak. Apakah Tuhan kekurangan duit? Tidak. Tuhan tidak punya duit. Tapi Tuhan punya seisi bumi. Amin. Nah, lalu dikatakan di sini. Dan ujilah aku. Ayat ini satu-satunya ayat yang mengatakan, ujilah aku. Ujilah Tuhanmu. Uji. Uji dia. Uji. Ya. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan tidak mau kita begini. Tuhan tidak mau kita begini. Tapi Tuhan mau kita memberi. Ketaatan kita akan membawa perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berkenan, maka dikatakan di sini, aku akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Sampai apa? Sampai Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang, membunuh, mencuri, membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Hidup dalam kelimpahan. Dalam perjalanan ini saya melihat penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau mau dihitung-hitung dananya tidak cukup. Tapi kita bekerja karena kita percaya Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu. Tinggal keberanian untuk melangkah. Tinggal keberanian untuk melangkah.
Ketika visi ini kemudian digaungkan, Tuhan mulai buka di Palu, di Gorontalo, kota Mobagu, di mana ada rock, di situ mereka berkata, bahkan sampai di Manado, waduh luar biasa. Ya, Pak Robert, Pak Hans ya, saksi mata di mana mereka menyediakan segala sesuatu. Ko Harley, Ceita sebagai saksi mata. Bahkan mereka berkata kepada saya, Pak, panitia surplus Pak. Bahkan uang gereja tidak diambil Pak. Ini dari mereka ini panitia ini. Surplus, tidak ada pakai uang gereja Pak. Tidak ada. Dari mana itu? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Kalau kita berani untuk melangkah, maka Tuhan akan membuka pintu-pintu. Akan membuka. Saya pegang keuangan. Saya hanya mengeluarkan mungkin tidak sampai 15-an juta kayaknya. Ya. Tapi yang lain, aduh, ya tidak sampai 15 sampai 20 juta. Ya, kita sudah prediksi satu kali perjalanan mungkin bisa sampai 50-60 juta. Tidak seperti itu. Karena Tuhan menyediakan. Di Pendolo ada yang berkata, tidak usah keluarkan biaya Pak. Pokoknya kami akan tanggung semuanya. Semuanya kami akan tanggung. Kalau visi dikerjakan, kalau apa yang Tuhan mau kita kerjakan, Tuhan akan membuka semuanya. Nah, yang terakhir, mari kita mempersembahkan yang seharusnya kita persembahkan. Ada persembahan umum, ada persembahan khusus, itu persembahan wajib. Yang ketiga, jangan takut untuk memberitakan Injil kerajaan. Amin. Jangan takut untuk memberitakan Injil kerajaan. Di penghujung bulan Juli, tanggal 31 Juli, hari Minggu, pesan Tuhan bagi kita, yang pertama, jangan takut untuk mengeluarkan segala potensimu. Yang kedua, jangan takut untuk mempersembahkan apa yang engkau miliki, yang seharusnya bukan punyamu, punya Allah, Raja di atas segala raja. Yang ketiga, jangan takut untuk memberitakan Injil kerajaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan. Firman-Mu telah berbicara. Tapi biar firman-Mu ketika disampaikan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih-Mu. Bahkan lebih daripada itu, biar penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Kami hidup oleh firman-Mu. Kami melangkah bersama firman-Mu. Kami menang karena firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Kita menyaksikan Rock News.
Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita berkat pagi ini, amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita, saya cuma saudara bangkit berdiri. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Ini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati Tuhan, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Ini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Ini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Ini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kami naikkan syukur kami. Ini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah menjadi kebenaran dalam kehidupan kami. Biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati seluruh jemaat-Mu yang telah hadir hari ini, yang telah mempersembahkan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, memberkati mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluargamu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati. Apa yang kau kerjakan di dalam kebenaran untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Dimanapun engkau berada, engkau diberkati untuk menjadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupanmu. Semua yang kita terima dari Tuhan ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.